Hai, saya Yarnisya Mete, mahasiswi dari Universitas Citra Bangsa, program studi sarjana farmasi, semester 4 kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ekstraksi fluida superkritik. Oke baik, sebelum kita masuk pada materi, kita harus ketahui terlebih dahulu definisi dari ekstraksi. Ekstraksi merupakan jenis pemisah satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan. Teknik ekstraksi dengan fluida superkritis juga merupakan suatu teknik pemisah yang memanfaatkan daya pelarut dari fluida superkritik pada suhu dan tekanan di sekitar titik kritis. Cara ini sangat efektif, terutama sekali untuk mengisolasi senyawa dengan berat molekul sedang dengan kepolaran yang rendah. Oke, yang selanjutnya kita bisa lihat gambar pada tampilan slide, yaitu diagram fluida superkritik. Fluida superkritik ini dapat dicapai dengan dua cara. Yang pertama, menaikkan temperatur saat berfase cair hingga melebihi temperatur kritiknya pada tekanan yang konstan. Yang kedua, apabila zat tersebut berfase gas, maka zat tersebut harus dikompresi pada temperatur konstan hingga melewati tekanan kritiknya. Yang selanjutnya adalah sifat ekstraksi fluida superkritik. Yang pertama, secara umum dan ilmiah, fluida superkritik memiliki karakteristik dan sifat antara gas dan cair. Tidak ada antar muka gas ke cair. Pemahaman Isothermalnya menjadi positif dan koefisien ekspansi tidak terbatas. Yang kedua, kepadatan di atas titik kritis tergantung utama pada tekanan dan suhu, tetapi dalam beberapa kasus tetap lebih dekat dari komponen cair daripada gas. Yang ketiga, kepadatan dapat meningkat ketika tekanan suhu atau koefisien juga meningkat, dan pada suhu tekanan konstan berkurang. Yang terakhir, viskositasnya jauh lebih rendah daripada cairan, dan ini membuat memiliki sifat hidrodinamik yang sangat positif. Ketergantungan antar muka yang rendah juga memungkinkan presentasi tinggi melalui padatan berpori. Selanjutnya adalah sifat dasar fluida superkritik. Yang pertama, fluida superkritik memiliki massa jenis yang tinggi, kekentalan yang rendah, dan difusivitas termal menengah. Sifat ini ideal untuk dijadikan sebagai pelarut. Yang kedua, pada fluida superkritik tidak terdapat tegangan permukaan karena tidak adanya batas antara fase cair dengan gas. Yang ketiga, sifat dari fluida superkritik diatur menjadi lebih cenderung bersifat gas atau lebih cenderung bersifat cair. Yang berikut, salah satu sifat yang penting adalah kelarutannya. Dalam fluida fluida superkritik meningkat dengan meningkatnya densitas pada temperatur konstan. Yang terakhir, karena densitas meningkat sebanding dengan tekanan, kelarutan juga meningkat sebanding dengan tekanan. Yang berikut adalah cara kerja fluida superkritik. Yang pertama, bahan baku yang akan diekstraksi dimasukkan ke dalam tangki ekstraksi yang dilengkapi dengan pengendali suhu serta katup tekanan di kedua ujungnya untuk menjaga kondensi ekstraksi yang diinginkan. Yang kedua, tangki ekstraksi diberikan tekanan fluida melalui pompa yang juga dibutuhkan untuk sirkulasi cairan dalam sistem. Yang ketiga, dari tangki yang berisi fluida CO2 dan komponennya yang dilarutkan ditransfer ke pemisah, di mana kekuatan solvasi cairan tersebut menurun sebesar penambahan suhu atau biasa lebih akan mengurangi tekanan sistem. Yang keempat, produk kemudian dikumpulkan melalui sebuah katup yang terletak di bagian bawah pemisah. Yang kelima, uap CO2 terkondensi dan kembali menjadi fluida dan kembali ke angka.
Yang terakhir, kemudian dapat dilakukan ekstraksi lagi seperti sebelumnya. Yang berikut bagian-bagian alat ekstraksi fluida superkritik. Teman-teman bisa lihat pada slide, ada bagian-bagian dari alat fluida superkritik. Yang pertama, pompa. Pompa ini berfungsi untuk laju alir konstan dari kurang lebih 2 mili per menit. Tekanannya 3.500 sampai 1.000 PSI. Fungsinya untuk menjaga CO2 tetap cair. Kepala pompa didinginkan dengan bak sirkulasi. Yang kedua, modifier. Dapat dicampur langsung dengan CO2. Yang ketiga, sel ekstraksi biasanya dari stainless steel atau PEE atau polyether ether keton. Yang keempat, restriktor. Untuk mengontrol tekanan atau ekstrak dikumpulkan untuk menekan kepada sorben. Yang terakhir, sorben adalah perangkat atau pelarut kolesterol atau pelarut kolesterol dipilih sesuai pula untuk pengerjaan selanjutnya. Trap dipilih yang selektif dan dapat didinginkan untuk menurunkan tingkat kehilangan. Yang berikut kelebihan dan kekurangan ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis mempunyai kelebihan yaitu lebih efisien karena waktu ekstrak lebih pendek, tidak beracun dan alternatif ramah lingkungan. Kemurnian dan kelarutannya lebih tinggi dan biaya ekstraksi pelarut lebih rendah karena sistem dalam ekstraksi fluida superkritis. Pelarutnya dapat didaur ulang dan mengurangi masalah yang terkait dengan degradasi termal senyawa secara signifikan. Sedangkan kerugian utama dari ekstraksi CO2 fluida superkritis adalah bahwa ekstraksi komponen polar sangat dibatasi oleh kekuatan pelarut CO2. Yang terakhir adalah aplikasi ekstraksi fluida superkritis. Yang pertama, fluida superkritis secara umum dapat digunakan sebagai larutan pengekstrak atau eluen dari teknik kromatografi dan media reaksi. Penggunaan secara komersial masih terbatas, namun perkembangannya terus meningkat. Yang kedua, penggunaan dalam industri makanan adalah mengekstrak rempah-rempah di mana setelah pelarut masih mempunyai ekstraknya dan organoleptik yang sama dengan bahan dasar. Yang terakhir, penerapan fluida superkritis yaitu pada pelarut obat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.